Buruh Harian Lepas lagi berkunjung ke salah satu founder petani dinding. Petani dinding, apa itu petani dinding? Kita kulik aja setelah ini. Ini teman saya namanya Andika. Apa kabar, Dik? Alhamdulillah baik. Gimana puasa, lancar? Lancar, alhamdulillah, insya Allah. Ini teman SMA saya di pertanian. Jadi sekarang beliau itu mendirikan sebuah sebuah perkumpulan di mana orang-orang itu bisa menyalurkan hobinya terhadap pertanian tanpa harus biaya yang sangat mahal gitu. Untuk petani dinding sendiri, lu teh mimitina kumaha sih membuat sebuah petani dinding itu gitu, maksudnya kunaon make ngajian petani dinding ye gitu. Latar belakangnya sih karena pandemi juga ya. Soalnya pertamanya nggak ada minat buat bikin hidroponik atau petani dinding kayak gitu. Cuman selain ini juga kan ngajar juga di perusahaan yang pengiriman ke Jepang lah, di PT JIK. Nah, karena perusahaan itu terdampak juga pandemi. Jadi atasan saya waktu itu berpikir ya, kalau misalkan perusahaan kayak gini, karyawan itu harus udah bisa lah survive lah. Oh, jadi maksudnya si perusahaan itu mengarahkan kita kalau misalkan perusahaan ini kolaps, lu teh geus nyaho arek ka mana gitu meureun gitu ya. Oh, jadi tepatnya diajarin di perusahaan atau emang lu sendiri yang udah Pak, kita ngadain aja hidroponik gitu. Kalau kenalnya sih emang dari dulu hidroponik udah kenal ya, pas sekolah juga PKL kebetulan di hidroponik juga, cuman belum jatuh hati lah ke hidroponik. Nah, pas ada seminar itu di perusahaan, bukan saya sih yang ngajuinnya, emang perusahaannya, atasan saya yang ngajuinnya. Kali aja ada yang minat gitu kan karyawannya. Dan waktu itu manggil yang udah terjun di dunia hidroponik lah ke perusahaan buat seminar kayak gitu. Kebetulan saya itu sebelum itu udah nyoba-nyoba sedikit-sedikit lah. Bukan di rumah, di perusahaan udah nyoba-nyoba. Iya, sedikit-sedikit. Tapi ya karena dukungan kurang mungkin. Bukan dukungan kurang sih, karena pernah gagal juga. Pernah gagal juga. Jadi udah gitu, istirahat dan bangkit lagi pas ada seminar itu, mulai lagi si kantornya itu. Oh, jadi semua ini lu bikin dengan secara by accident aja, kebetulan gitu, maksudnya kebetulan ini lu udah bisa di hidroponik, terus kebetulan kantor juga menyarankan untuk kegiatan di luar perkantoran, terus kebetulan juga ada pandemi, jadi lu membuat semua ini enggak disengaja, misalkan pokoknya gua harus jadi petani hidroponik yang emang terbaik di Indonesia dan kaya raya dari sini, bisa berhenti bekerja gitu, bukan kayak gitu berarti ya? Iya. Cuma iseng-iseng aja sih pertamanya. Gue teh kan Gusti juga sekolah di pertanian, sekelas juga kan dulu. Cuman kan Gusti sampai sekarang nggak tahu hidroponik itu seperti apa ya. Diajarin lah di sekolah, cuman ya diajarin di sekolah gimana sih gitu. Tapi kok lu bisa gitu, maksudnya hidroponik setelah keluar sekolah teh bisa hidroponik, sementara Gusti yang satu sekolah, satu kelas, bahkan satu tongkrongan dulu nggak bisa gitu. Maksudnya kan aneh gitu, kita teh berbeda gitu dari segi hasil, tapi mana bisa dari mana gitu. Sebenarnya emang udah dasarnya ada, kesininya sih tanya-tanya ke yang udah bisa gitu, ada mentor juga. Terus banyaknya nonton di YouTube sih, YouTube kayak gimana hidroponik itu gimana sih, tutorial kayak gitu kan. YouTube kayak gini, coba misalkan ada gagal atau gimana, lihat kegagalannya di mana, dimodif cara sendiri. Yang penting dasarnya, kalau ada dasarnya ya kesananya insya Allah gampang sih. Kebanyakannya di YouTube sih belajarnya. Kebanyakan dimodif kayak gitu. Jadi sekali lagi kita tekankan, Andika ini adalah salah satu petani hidroponik tutorial, bukan salah satu petani hidroponik milenial ya, Dik. Jadi hasil dari tutorial. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah, setelah ini kan ini semua by accident ya. Maksudnya dari kebetulan hingga terjadilah sebuah lahan produksi yang menghabiskan berapa puluh juta nih? Modal awal sekitar 12 juta. Nah, stop sampai 12 juta. Nah, tujuan ke depan dari uang yang sudah kamu investasikan ke hidroponik ini, dan juga tenaga dan juga pikiran, semuanya segalanya gitu maksudnya. Apa yang jadi tujuan ke depan gitu maksudnya hidroponik ini?
Target kedepannya sih saya pengen lebih memperluas ya, maupun lahan ya, pasar juga ingin perluas lagi, dan kalau misalnya udah luas kan bisa menyerap tenaga kerja juga, jadi bisa ngebantu lah misalkan apalagi pandemi kayak gini kan banyak yang di PHK dari perusahaan, ya siapa tahu bisa membantu warga sekitar juga, dan mungkin kedepannya bisa edukasi lagi. Kalau sekarang sih udah mulai edukasi sedikit-sedikit ke warga, cuman ya ada yang tertarik, ada yang enggak mungkin ya. Dan yang tertarik ada yang udah mulai juga. Tapi Gusti dengar-dengar juga sih warga sekitar sini, terutama anak-anak mudanya, jadi tertarik ke hidroponik gitu gara-gara Dika membuat sebuah hobi baru di sini gitu. Jadi anak-anak muda ini tertarik ke hidroponik gitu. Gimana tuh perjalanannya tentang anak-anak muda ini gitu? Soalnya kan Parung Kuda ya wilayahnya bukan wilayah pertanian kayak di tempat Gusti gitu kan. Ya. Jadi pertanyaannya pas pertama bikin kan, sebenarnya pertama bikin juga banyak tantangannya, salah satunya dari orang tua ya. Pertama bikin malah dimarahin sama ibu, katanya apaan sih ngabisin uang kayak gitu kan. Kata saya udah liatin dulu aja, ntar kalau udah ada hasilnya boleh, kalau misalkan gagal boleh ngomong, sekarang jangan ngomong aja, jalanin aja dulu. Oh ibu pokoknya kalau misalkan gagal pokoknya mau diacak-acak lah katanya. Mulai itu kebetulan kan rumah itu di pinggir jalan. Nah saya bikin pertama di atas sama yang di bawah biar kelihatan orang gitu kan, biar buat contoh juga ke orang lain. Nah kebetulan banyak ibu-ibu pengajian kayak gitu kan, liatin kayak gitu. Jadi kok ini gak pakai air, gak pakai tanah sih hidroponik. Jadi aneh mungkin ya. Aneh kan? Mereka kiranya tanaman itu harus dengan tanah gitu ya. Tanya-tanya, nah gitu. Pas panen pertama saya bagiin, gak dijual, bagiin ke tangga kayak gitu. Nah mulai pencitraan juga ya. Pencitraan. mulai banyak yang tahu, tanya-tanya, dan kebetulan saya kan masuk Karang Taruna juga di kampung saya. Nah saya punya ide, kenapa nggak ini bikin program Karang Taruna aja. Jadi dibikin program Karang Taruna. Karang Taruna, kebetulan yang ketua Karang Taruna juga kan teman juga, katanya bagus nih. Dan alhamdulillah nih udah dicoba, udah di kampung saya udah ada 3 titik ya, di RT 3, 2 sama 1 udah mulai lah, udah hidroponik mulai. semua. Hidroponik semua. Tanamannya sama salada yang hijau-hijau ini. Iya sama. Belum ke cabe yang belum. Sekarang baru sayuran daun ya. Sayuran kayak daun. pakcoy, pagoda. Coba aja dulu gitu. ya. Iya. Coba tuh lihat. Apa minggir emang? Minggir. Nah, kedepannya apa yang lu harapin dari dunia hidroponik ini gitu? Apakah menjanjikan kah? Bisa membuat lu berhenti kerja kah? Atau emang ini mas sekedar hobi aja gitu? Harapannya ya insya Allah ya, kalau misalkan gede kayak gitu ya, bisa buat penopang kehidupan saya lah. Dan ya buat kedepannya juga pengennya ya kampung saya terutama ya, jadi bisa banyak yang nanam hidroponik, jadi wisata agro lah kayak gitu ya. Jadi ada penghasilan lebih lah buat kampung kayak gitu. Nah mungkin bagi kalian-kalian yang memang mau belajar hidroponik, silakan datang aja ke sini karena Gusti pun sekalian belajar ini. Sebenarnya nggak ada niat kita bikin video. Saya tadinya mau belajar aja hidroponik tuh kayak gimana, karena saya juga dulunya petani tanah, tapi bukan petani air ya, petani tanah, jadi pengendali tanah. Kalau Avatar mah dia pengendali airnya. Gitu. Tapi bikin video aja sekalian buat edukasi juga ke semua gitu. Kalau misalkan kalian mau belajar ya silakan datang aja langsung ke Dika. Ya kalau masalah visi sing mengerti lah ya, karena dia teh mengorbankan segala waktunya ya. Jadi kalian teh sing mengerti dalam hal etamanya. Petani dulu sampai 2 tahun kan, dari 2014 sampai 2016 lumayan cukup lama. Terus keluarga petani juga kan. Tantangan-tantangan jadi petani itu bukan tidak mudah loh gitu. Dari segi harga yang gak stabil, terus dari segi hama, terus dari segi perawatan, dari biaya segala macem gitu, terus dari cuaca. Nah tantangan hidroponik itu sendiri, apa yang membedakan tantangan di hidroponik dengan tanaman-tanaman yang ada di tanah gitu maksudnya? Sebenarnya kalau hidroponik, karena mungkin ini sistem pertanian modern, banyak yang misalkan yang konvensional itu tantangan terberat, kalau hidroponik enggak. Ya kayak misalkan, karena kita kan bisa rekayasa ya, kayak cuaca kayak gitu. Terus nutrisi juga kan kita atur sendiri ya. Jadi misalkan ini tanaman mau lebih cepat, nutrisinya kayak gimana. Jadi bisa dipercepat nih tanaman. Bisa ya. Kayak gitu.
Jadi enak lah maksudnya. Cuman yang kalau yang pertama mungkin pemula ya, tantangan terbesarnya ya karena harus bisa ya, harus tahu lah tentang hidroponik, dan mungkin biaya awalnya yang agak mahal, tantangannya itu sih kalau buat pemula. Nah, untuk modal awal sendiri nih, kan Gusti pengen belajar hidroponik juga ya. Untuk modal awal sendiri nih di hidroponik itu membutuhkan biaya yang cukup banyak gak sih? Kata saya tergantung kita mau bikin sistem kayak gimana, mau berapa banyak. Kalau semakin banyak ya semakin modalnya banyak juga kayak gitu. Hidroponik itu bukan hanya berapa modal yang harus kita keluarkan, tapi modal seberapa pun pasti jadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau tanam 2-3 tanaman aja kan bisa gitu. Nah, kalau misalkan buat coba aja, tapi kalau udah masuk produksi mungkin harus diperhitungkan ya. Harus diperhitungkan. Kalau buat coba-coba atau hobi, sekedar hobi, sebenarnya uang 100.000 pun bisa jadi, 50.000 pun bisa jadi. Kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan hobi yang mahal juga kan. Maksudnya kan di pandangan orang kan hidroponik itu hobi yang emang buat orang-orang yang udah terkenal. Maksudnya mahal kayak gitu, gitu. mahal gitu deh hidroponik itu. Tapi ternyata ya dengan uang 100.000 atau 50.000 pun bisa ternyata, cuman ya disesuaikan mungkin dengan budget yang ada gitu. Nah, menurut lu gini, peluang kedepannya untuk hidroponik ini gede nggak sih? Maksudnya kan untuk petani kan, Gusti udah nyobain lah. Petani itu gambling lah. Kalau misalkan kita lagi untung, kita bisa dari kolor menjadi mobil. Tapi kalau udah rugi, dari mobil jadi kolor gitu kan. Nah, kalau hidroponik dari segi harga, dari segi pasar, nah gimana nih? Apa menjanjikan atau enggak gitu? Kalau menurut saya hidroponik itu menjanjikan sekali ya. Kayak pasarnya juga, bahkan sekarang saya pasar maksudnya pasar banyak tapi ininya kurang ya, dan harganya pun kan beda dengan yang konvensional, agak tinggi lah sedikit lah. Jadi buat kedepannya emang sangat menjanjikan hidroponik ini. Jadi sekarang dipasarin sekarang ke kafe, rumah makan pinggir jalan kayak gitu. Terus ya ke pasar juga masuk. Langsung sendiri atau ada penyalurnya? Sekarang paling banyak masih ikut sama yang lain sih. Kayak kirim ke Bogor, Depok, Cianjur, masih ikut ke yang lain. Ikut ke petani hidroponik juga gitu. Kalau yang sendiri juga ada kayak ke warung-warung kayak gitu, ke kafe. Dan kalau misalkan Sabtu Minggu kalau udah beres di kebun pagi-pagi biasanya saya nongkrong juga. Kayak gitu nongkrong sambil jualin kayak gitu kan. Banyak kan ibu-ibu yang minat, yang senang banget apalagi ke selada hidroponik kan. Nah, ya, alhamdulillah. Bedanya nih, kan itu dari segi harga udah beda kan? Iya. Dari segi harga, harga salada biasa dengan salada hidroponik kan beda. Nah, emang dari segi kualitas salada itu sendiri emang ada bedanya gitu ke konsumen gitu maksudnya? Beda ya. Kalau selada yang biasa yang kita jumpai di pasar kayak gitu kan, sama yang hidroponik, dari rasa, tekstur, sama ukuran juga beda. Biasanya kan kalau kita temuin di pasar-pasar, seladanya itu kayak tinggi gitu kan, ada batangnya lah. Ya. Terus teksturnya kurang renyah ya. Kurang renyah, terus ada pahit-pahitnya. Kalau yang hidroponik ini, pertama dari bentuknya bagus. Ya, terus teksturnya agak crunchy, makanya cocok buat salad kayak gitu. Terus nggak ada batangnya, dan rasanya juga cenderung agak manis ya, cenderung lebih enak lah. Jadi berarti untuk hidroponik ini harus punya pasar-pasar yang emang tertentu kalangannya ya, yang mengerti yang maksudnya. Mengerti. Kan kalau kita kan dipasarin ke pasar konvensional ya, yang penting mah paling murah paling laku kan. Kalau ke pasar sih, apalagi yang belum mengerti hidroponik ya paling ngikutin harga pasar kayak gitu. Kalau misalkan ke kafe biasanya udah pada paham, ini tuh hidroponik karena kan dipanennya juga nggak kayak yang di pasar ya, panennya kita sama akarnya. Kalau yang di pasar kan biasanya akarnya udah nggak diambil, soalnya kan itu juga kotor ya. Kalau yang di tanah kotor, kalau ini enggak. Jadi kita panen kayak gini. Ini kuat juga disimpan di rumah sampai 3-5 hari ya. Dengan gini? Dengan kayak gini udah panen masih kuat. Kalau yang biasa kan paling 2 hari udah layu ya. Kalau ini kuat ya, paling apalagi kalau misalkan busa ininya masih basah. Itu kelebihannya juga sih sayuran hidroponik. Jadi yang ngebedain hidroponik sama enggak di pasaran itu ada ininya ya? Ada busanya. Kirain ini hancur, udah gede ini hancur. Ini enggak hancur ya? Iya. Benar juga sih. Masuk akal juga, soalnya kan orang-orang kadang-kadang nggak bisa bedain mana hidroponik mana enggak gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan ininya ada sih, pasti tahu hidroponik. Ini hidroponik.
orang yang pengen belajar baiknya itu ke YouTube kayak sama lu, atau emang harus ada orang yang emang mengerti dan dia tempat untuk bertanya lah intinya? Kalau menurut saya harus punya mentor juga ya. YouTube ya lihat bagus nonton YouTube, tapi harus punya mentor juga. Soalnya kadang kan ada masalah yang di YouTube kayak gini, padahal pas realnya itu nggak seperti itu. Nah kita bingungan kayak gimana. Nah kita harus punya mentor yang udah pengalaman gitu kan. Biasanya kan kalau udah pengalaman lebih paham lah kalau misalkan ini kayak gini harus kayak gimana. Kadang beda juga kan sama yang di YouTube kayak gitu. Makanya emang kalau yang pertama harus punya mentor juga. Jadi kalau pertanyaan tuh lebih spesifik ya. Kalau YouTube kan misalkan kita searching cara mengobati tanaman yang sudah layu. Layunya layu karena apa kan kita nggak tahu ya. Iya, kalau YouTube layunya misalkan layu karena sebelum berkembang kayak pepatah. Kadang layu. Yang ngasih materi juga kadang bukan petani yang realnya kan. Oh iya. Misalkan yang pemain-pemain workshop lah. Yang workshop kayak gitu. Makanya nggak tahu pas di lahannya kayak gimana, pas realnya kayak gimana, dan harus kayak gimana. Percobaan itu harus. Jadi YouTube hanya sekedar membantu lah ya. Membantu lah, Tetap sedikit-sedikit. kita harus punya mentor untuk emang ketika kita ada masalah di pertanian, di hidroponik ini kita emang tahu gitu titik letak salahnya di mana. Nah, untuk hama sendiri gitu. Kan di lapangan ya hama itu apalagi hama kokod ya. Tahu kan hama kokod? Iya. Hama kokod itu yang kita sebelum panen kita udah mau panen nih. Ini udah habis semua itu hama kokod gitu. Nah, hama tersendiri di hidroponik itu susah juga nggak sih ngendaliinnya? Kalau hama kokod alhamdulillah di sini nggak ada ya, karena nggak ada. yang lain udah pada tahu juga dan yang dukung lah, pada ngedukung hidroponik ini biar lebih maju juga, biar ya kedepannya lebih bagus juga, banyak yang ngedukung, jadi Saling banyak yang menjaga ngerti, mungkin saling ya? menjaga. Oh, iya, mantap. Kayak aset kayak gitulah di sini. Kalau misalkan buat hama sendiri, salah satunya saya pakai yang yellow trap ini ya. Ini botol aqua dicat kuning sama dikasih lem tikus buat serangga ya. Nah, itu udah banyak yang Kelihatan kan? terperangkap Lem tikus buat serangga ini. Jadi buat serangga mah ini. karena kan serangga itu cenderung suka warna yang Oh. cerah seperti kuning. Mencolok. Yang mencolok dia paling suka warna kuning. Padahal berak aja. Makanya sebelum mereka masuk sini, kesini dulu, hinggap dulu ke sini. Terperangkap kan. Nah, jangan asal hinggap ya. Terperangkap. Harus pikir-pikir dulu, jangan asal hinggap. Biasanya jangan asal hinggap. Hamanya serangga aja atau ada ulet segala macem terus Ulet ada, tapi kalau ke selada sih jarang ya. Jarang banget kalau ke selada. Kalau misalkan kayak ke pakcoy kayak itu malah sering banget kayak ulet kayak itu, banyak banget kayak serangga juga. Simet lah ya. Simet. Nantilah searching simet. Searching simet. Tapi ya kalau kayak gitu, kalau misalkan emang belum banyak ya, pakai manual aja. Kalau misalkan udah banyak, kita pakai pestisida nabati, bukan kimia ya. Karena ini kan sayuran sehat, gak pakai bahan-bahan kimia. Benar. Kita pakai nabati. Biasanya saya bikin dari daun kipait ya. Pait. Kipait itu tanaman insulin kalau bahasa Indonesia insulin. Ya, insulin. Yang kayak bunga matahari ya, bunganya itu. Obat juga kan, tanaman obat juga kan. Obat buat juga, diabetes, biar diabetes juga bisa karena insulin kan. Rasanya pahit banget, makanya disebut kipait. Itu tanaman 1000 manfaat lah. Oh iya. Salah satunya buat pertanian itu, buat sebagai pestisida nabati. Jadi bukan mematikan serangga, cuman kan kita misalkan disiram ke sini, disemprot ya. Nah si seladanya itu nanti rasanya itu jadi rasa yang enggak disukai sama serangga kayak gitu. Jadi mengendalikan serangga supaya serangga itu nggak makan ini lagi. Nggak makan ini, jadi nggak suka lah dia. Bukan mati aja, maksudnya. Bukan mati, baunya aja dia udah nggak suka, makanya nggak hinggap ke tanaman selada ini. Tapi misalkan buat manusia aman nggak sih? Aman banget ya, karena ini kan nabati ya, alami juga, organik lah tersebutnya. Makanya buat manusia nggak apa-apa, malah kan jadi obat juga ya daun kipait. Salah satunya buat obat diabetes, buat gatal-gatal juga kan kipait. Jadi maksudnya mengobati tanaman dengan tanaman lain gitu kan. Iya, betul. Jadi lebih apa ya, dulu waktu sekolah ada sih namanya apa ya, pengendalian hama kayak gitu, pengendalian hama gitu namanya. Lupa juga sih. Pengendalian hama pokoknya, jadi mengobati tanaman dengan tanaman lain. Kalau dulu mah sereh kan. Kalau misalkan banyak hama nih di sini, ya tanam aja di sekitarnya pakai sereh biar
baunya itu mengusir hama Hama, gitu. Jadi hamanya emang nggak dibunuh kan? Iya. Oh, emang ngeri Mencegah juga lah. sih. Ngeri juga sih wilayahnya ini kan. Apalagi kan kalau di sini saya nggak cuman saung biasa ya, saung gubuk lah, nggak tertutup ya. Makanya banyak banget hama kalau misalkan kita nggak dikendalikan ya habis sayurannya kayak gitu. Kedepannya mau di grand nggak sih? Rencana di grand gitu maksudnya ditutup? Gitu. Pengennya kalau misalkan kedepannya greenhouse juga. Greenhouse. Ya, pengennya ditutup semua lah full. Biar kita nggak hemat waktu juga pas Teringrang pengendaliannya. sihnya. Teringrang gitu aman lah maksudnya. Cek paribasana katanya kalau misalkan kita nggak ngecek sehari juga kan tenang lah kalau misalkan di greenhouse itu. Soalnya hamanya ada pasti tapi cuma sedikit kayak gitu, nggak kayak gini terbuka kan. Yang pertama hama, terus cuaca kita kan nggak tahu kayak angin segala macem kan kita nggak tahu misalkan ke pralon ini kan medianya pralon ya, takutnya apa-apa gitu. Kalau misalkan di grand lebih aman lah. Ini kegiatan rutin ya, pengecekan nutrisi. Ini tando nutrisi pakai sirkulasi ya. Jadi isinya apa aja itu? Ini air dicampur sama nutrisi AB mix. Si airnya naik ke sini. Naik ke atas, kemudian sama Oh jadi nyebar ke sini balik lagi ke. lagi ke sini. Oh iya. Kenapa pakai apa namanya sirkulasi biar supaya oksigennya lebih banyak ya, kandungan oksigennya lebih banyak. Itu tuh ada alat pengenyotnya. Ada. Oh itu ke bawah, pompa air. Pompa akuarium gitu. Ini kita cek. Ini nutrisi, kepekatan nutrisi kan. Ini kan 481 untuk salada dewasa. Ini kan udah termasuk dewasa. Biasanya saya kasih kepekatan 700 sampai 800. Berarti kurang itu. Ini AB mix ya, nutrisi AB mix. Nah belanja di sini Bisa. untuk nutrisinya juga. Harus sama ya, kalau misalkan ini 3 tutup, Ini yang juga A-nya sama. 3 tutup, yang B-nya juga 3 tutup. Oh AB mix teh A sama B dicampur. Nah, kayak gitu. Udah gitu, Nah, ukur lagi. ukur lagi. Oh iya. Kelihatan ya? 300 ya, hampir 300 nggak apa-apa. Segini. 600 lebih. 693. Oh, 300 udah. nggak apa-apa. Mungkin itu aja ya kalau untuk wawancaranya. Jangan kebanyakan ngomong ya lah. Kita mah bukan siapa-siapa soalnya dik. Bener. Jadi batur teh bosen, maksudnya lain bukan bosen. Naon sih iya cina saha jelema teh naon batur nonton lama-lama gitu nya. Mungkin itu aja lah. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau belajar hidroponik, datang aja ke rumah Dika ya di daerah Parungkuda, Ya. Kecamatan Parungkuda dekat Polsek kan? Iya, Pokoknya Bojong Kokosan, pokoknya SMPN 1 Parungkuda. Seberang Polsek ada gang kecil, masuk aja ke situ. Saya terbuka lah. Terutama Sabtu Minggu bisa datang ke rumah, bisa hubungi dulu aja nggak apa-apa. Ada terus Sabtu Minggu. Soalnya kan jadwal kebun ya. Nah untuk sekarang mumpung gak ditarif juga ya, karena kan emang manajemennya belum terbentuk. Tadinya saya udah saranin buat bikin workshop segala macam, karena kan ilmu itu mahal harganya ya. Kita juga mau sekolah harus ada bayarannya segala macam. Nah, Gusti saranin untuk bikin workshop ke depannya. Nah, mumpung sekarang workshopnya belum ada, silahkan datang aja. Tapi dengan catatan ya saling mengerti lah, saling menguntungkan. Maksudnya dari segi, misalkan kan Dika juga nggak cuma di hidroponik ya jalannya. Iya. Jualan segala macam peralatan-peralatan Iya. hidroponik. Nah, kalian bisa belanjanya di sini aja gitu, kayak benih, terus apa? Benih, rockwool, pokoknya semua alat-alat hidroponik saya ada sedia di rumah. Nah, kayak Buat yang gitu-gitu. cari, misalkan susah nih cari di mana, boleh ke rumah. Berarti Boleh. udah jadi kan? Udah. Oh, Udah. jadi udah tinggal pakai gitu. Tinggal pakai. Ah. Ya. Nah, paling saling menguntungkannya di situ lah. Kalau misalkan kalian pengen belajar,
terus pengen bikin dia jadi mentornya juga, enak, gratis. Untuk sekarang ya gratis, kedepannya ya enggak lah. Maksudnya dia juga kerja, terus perlu mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga. Jadi saling mengertilah dari segitu mah. Terus yang satu lagi mungkin karena lu teh ngajar bahasa Jepangnya, sok atuh ucapkeun ajakan-ajakan ke teman-teman buruh harian lepas teh dengan bahasa Jepang gitunya, ngarah rada keren gitu channel ieu teh. Sok. Jaminasan ohayo gozaimasu. Dika desu. Ima hatake ni imasu. 今日はちょっとだけ水耕栽培という農業の技術を、教えますね。皆さんに教えたいと思います。じゃあ皆さんこのビデオを見て、それから最後にチャンネルを登録してくださいね。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。 Gambarimashou, Naruto, Sasuke, Wayo. Ah, iya. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya khususnya atasan saya, Bapak Wahyu Juliarso. Karena mungkin kalau misalkan nggak ada beliau, nggak ngadain seminar, saya mungkin nggak bakal terketuk hati saya ya buat bikin hidroponik kayak gini. Kemudian yang lainnya ya teman-teman ya, dukungannya sama supportnya juga, pokoknya buat teman-teman terima kasih banyak ya.